Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, langsung saja. Di sini Pak Ali akan menjelaskan materi pertama tentang sejarah kelahiran sampai masa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Untuk pembelajaran kali ini eh, tujuannya adalah agar anak-anak semuanya bisa memahami sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai masa kerasulan. Oleh sebab itu langsung saja kita masuk ke bagian biografi. Minta tolong untuk diperhatikan baik-baik apa saja yang akan kita pelajari di sini tentang biografinya beliau. Kita belajar nama beliau, ayahnya, ibu, kakek, pamannya, kemudian kota kelahirannya, tanggal lahirnya, dari suku apa beliau itu dilahirkan, istrinya siapa namanya, kemudian pengasuhannya, kemudian ada peristiwa-peristiwa yang dialami oleh beliau, kemudian ada sifat beliau, kemudian statusnya, pekerjaannya apa saja, kemudian beliau menerima wahyu yang pertama sehingga menjadi nabi dan rasul, dan lokasi waktu wahyu itu diturunkan. Oke, hal-hal ini yang nanti akan kita pelajari. Kemudian kita akan belajar tentang alur. Setelah kita belajar alur, habis itu ada evaluasi dan menutup. Kurang lebih nanti 15 menit ke depan kita akan belajar tentang ini. Anak-anakku, langsung saja kita klik untuk nama. Ya, nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nama ayahnya adalah, saya klik, berarti nama ayahnya adalah Abdullah. Kemudian nama ibunya adalah Aminah. Ya. Kemudian nama kakeknya adalah kakek Abdul Muthalib. Selanjutnya nama paman beliau. Nama paman beliau adalah Abu Thalib. Ada lagi paman namanya Hamzah. Untuk yang saat ini kita akan terangkan adalah Abu Thalib. Ya. Kemudian nanti kedudukannya sebagai apa nanti akan dijelaskan di poin yang berikutnya. Ya. Kemudian kota kelahiran, di manakah beliau dilahirkan? Beliau dilahirkan di kota Mekah. Kemudian kapan beliau dilahirkan? Kita klik tanggal lahir. Beliau dilahirkan pada tahun pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Bertepatan dengan tanggal berapa? Bertepatan dengan tanggal 20 April 570 Masehi. Ini adalah tanggal lahir beliau. Anak-anak sudah hafal semuanya ya? Oke, saya ulang. 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ya, kemudian bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 570 Masehi. Setelah tanggal lahir kita akan belajar suku. Beliau berasal dari suku apa? Suku Quraisy. Lebih khusus lagi beliau adalah keturunan dari Bani Hashim. Selanjutnya nama dari istri beliau. Siapa namanya? Sayyidah Khadijah. Kemudian kita berlanjut ke pengasuhan ya, pengasuhan ya anak-anak. Coba saya klik. Ada berapa poin yang kita pelajari? Ada 6 poin. Pertama, beliau dilahirkan oleh ibunya dan disusui oleh ibundanya, yaitu siapa tadi namanya? Aminah, selama beberapa hari saja. Baru kemudian disusui oleh Thuwaibah. Thuwaibah ini adalah mantan budak Abu Lahab. Kurang lebih menyusui selama 3 hari. Baru setelah itu
oleh kakeknya, siapa tadi namanya? Abdul Muthalib, disuruh untuk diasuh oleh Halimah Sa'diyah karena kebiasaan yang berlaku atau adat orang Arab saat itu, ya, ketika kecil diasuhkan oleh orang lain, ya. Di sini diasuh oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad kurang lebih selama 6 tahun. Baru kemudian dikembalikan lagi oleh Halimah Sa'diyah kepada ibundanya, ya. Pada tahun ini beliau lalu meninggal dunia, sehingga statusnya Nabi jangkep jadi yatim dan piatu karena ditinggal oleh ayah dan juga ibundanya. Baru kemudian poin kelima, setelah ibunya meninggal dunia, akhirnya pengasuhan beralih ke kakeknya. Tadi siapa namanya? Abdul Muthalib. Ini berlangsung selama 2 tahun sampai beliau meninggal dunia. Setelah beliau meninggal dunia, kakeknya ini kemudian dipasrahkan kepada pamannya. Siapa tadi nama pamannya? Abu Thalib. Jadi yang berperan di sini adalah Abu Thalib, ya, sampai beliau dewasa. Oke, anak-anak sudah paham semuanya. Baru kemudian kita lanjut ke peristiwa. Ada peristiwa apa aja saat Nabi dilahirkan, sebelum dilahirkan maupun dalam perkembangan hidupnya. Oke, saya klik untuk peristiwa. Peristiwa ada berapa poin ini? Ada 4 poin. Oke, yang pertama adalah menjelang kelahiran anak-anak. Ini ada beberapa peristiwa. Yang pertama adalah robohnya 10 menara kerajaan Kisra. Kerajaan Kisra waktu itu ada 10 menaranya itu roboh. Kemudian padamnya api orang Majusi. Orang Majusi ini orang yang menyembah api dan berkeyakinan bahwa apinya itu tidak pernah padam, tidak akan pernah padam. Tapi pada sebelum Nabi ini dilahirkan, api ini ternyata padam. Kemudian ada beberapa gereja yang runtuh. Kemudian yang kedua, sejak kecil, usia 5 bulan, Nabi sudah bisa berjalan. Bahkan wajahnya pun bercahaya, memancarkan cahaya. Kemudian kira-kira usia 2 tahun beliau sudah menggembala kambing dalam asuhan siapa tadi? Halimah Sa'diyah. Selanjutnya, poin ketiga, dibelah dadanya oleh malaikat Jibril saat usia 4 tahun. Berarti ini juga dalam pengasuhan siapa tadi? Halimah Sa'diyah. Setelah itu, poin yang keempat, beliau ada peristiwa selalu dinaungi awan saat berdagang ke Syams. Ya, ke negeri Syam, beliau selalu dinaungi awan sehingga tidak kepanasan. Ya, itu. Beliau berdagang bersama pembantunya Khadijah yang bernama Maisarah. Oke. Itu tadi tentang peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi. Selanjutnya adalah tentang sifatnya beliau. Kita yakin bahwa beliau memiliki sifat mulia yang sangat banyak sekali, ya. Terlebih lagi sifat jujur dan terpercaya, sehingga oleh orang-orang Quraisy Mekah dijuluki atau digelari dengan Al-Amin. Ya, orang yang dapat dipercaya dan jujur. Nah, Siddiq juga, ya, jujur. Kemudian sehingga beliau dipercaya banyak orang, akhirnya seorang pedagang atau saudagar kaya yang bernama Sayyidah Khadijah ini kagum kepada beliau dan akhirnya mereka menikah, ya. Kemudian kita klik status beliau. Beliau adalah seorang yang yatim saat dilahirkan. Jadi beliau lahir tidak melihat ayahnya karena sudah meninggal dunia saat perjalanan mau kembali dari berdagangnya. Meninggalnya di Madinah, rumah saudaranya. Kemudian yang kedua adalah beliau statusnya yatim piatu tadi, seperti tadi yang saya sampaikan, saat berusia 6 tahun ditinggal oleh ibundanya Aminah. Kemudian beliau menikah dengan siapa tadi namanya? Dengan seorang pedagang kaya, ya, saudagar kaya yang bernama Khadijah. Saat itu usia Nabi 25
tahun, sedangkan usianya Sayyidah Khadijah itu berusia 40 tahun. Oke. Selanjutnya saya klik pekerjaannya beliau, apa pekerjaannya? Saat masih remaja beliau menggembala domba. Kemudian diajak berdagang atau diajari berdagang oleh pamannya. Siapa tadi pamannya? Abu Thalib. Kemudian beliau melakukan berdagang sendiri saat usia 24 tahun. Ini perdagangan beliau yang kedua. Kemudian setelah kira-kira usia 40 tahun beliau suka bertahanus, ya. Setelah menikah itu suka menyendiri untuk mencari pencerahan dan juga mencari petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang mana akhirnya beliau mendapatkan wahyu waktu itu. Wahyu yang pertama turun, beliau didatangi oleh malaikat Jibril dengan wujud aslinya malaikat Jibril, dan disampaikanlah wahyu yang pertama, yaitu Al-Quran, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Di mana beliau mendapatkan wahyu itu? Beliau mendapatkan wahyu di Goa Hira, ya, di Goa Hira. Pada tanggal berapa? Pada tanggal 17 Ramadan, bertepatan pada tanggal 6 Agustus tahun 611 Masehi. Bisa dilihat di buku SKI halaman 8. Nah, hari ini atau tanggal ini 17 Ramadan itu dinamakan malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Itu tadi anak-anak tentang biografinya beliau. Kemudian kita lanjut belajar alur sejarahnya. Coba perhatikan baik-baik ya anak-anak. Oke, menjelang kelahiran ada peristiwa-peristiwa tadi, ya. Peristiwa-peristiwa yang hebat seperti padamnya api yang belum pernah padam, ya, yang disembah oleh orang Majusi. 10 menara Kisra itu roboh, ada gereja-gereja pun roboh. Kemudian kelahiran Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Selanjutnya beliau sebagai anak yatim dan diasuh oleh ibu. Pertama diasuh oleh ibu selama beberapa hari. Kemudian diasuh oleh Suwaibah, disusui selama kurang lebih 3 hari tadi. Baru kemudian diasuh oleh Halimah Sa'diyah, ya, diasuh oleh Halimatus Sa'diyah kurang lebih selama 6 tahun. Baru kemudian dikembalikan lagi ke ibundanya. Hanya beberapa waktu setelah itu ibundanya meninggal dunia sehingga beliau menjadi anak yatim piatu. Selanjutnya beliau diasuh oleh kakeknya pada saat usia 6 tahun. Siapa nama kakeknya tadi? Abdul Muthalib. Baru kemudian beliau diasuh oleh pamannya saat usia 8 tahun. Kemudian beliau berdagang ke negeri Syam yang kedua kurang lebih pada usia 24 tahun, ya. Kemudian beliau kenal karena waktu berdagang itu kenal dengan Khadijah, dikagumi oleh Khadijah dan menikah dengan Sayyidah Khadijah pada usia 25 tahun. Selanjutnya dari pernikahan ini beliau dianugerahi anak 2 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah Zahra. Dan dari Fatimah inilah yang menurunkan cucu-cucunya yang sampai saat ini. Kemudian beliau suka bertahanus ke Gua Hira usia 40 tahun setelah menikah. Itu suka namanya bertahanus, menyendiri untuk mendapatkan petunjuk, sehingga beliau menerima wahyu surat Al-Alaq 1 sampai 5 dan menjadi nabi dan rasul. Oke, selanjutnya evaluasi sebentar. Ya, siapakah nama kakeknya Nabi Muhammad SAW? Ya, betul, Abdul Muthalib. Kemudian apa pekerjaan beliau saat remaja? Ya, menggembala domba. Kemudian apa pekerjaan beliau saat berusia 25 tahun? Berdagang. Oke. Ya, cukup. Terima kasih dan mohon maaf kalau banyak kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.